J sampai saat ini masih mendalami dan mengkaji persoalan yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, saya ke Bang Bil. Jadi Bang Bil, ini yang Anda dapatkan informasi dari UNJ ini konteksnya apa? Kemudian yang jadi perhatian adalah kenapa Anda sampai kekeh menyurati Kemendikti, kemudian ke Satwapres begitu. Kekeh banget begitu. Iya, pertama sebelumnya gini ya, saya nggak tahu Bang Michael kapasitasnya apa juga mau ngikuti soal ini gitu. Itu pertama, karena ini kan urusan saya bersama dengan Mas Roy secara pribadi. Kemudian yang kedua juga ini urusan saya sebagai ruang publik terhadap publik juga. Pertama gini, tolong pahami kita sedang tidak bicara soal ijazah asli palsu dalam konteks Mas Roy ya. Bahwa kemudian kemarin kita bicara soal Mas Roy tidak punya ijazah, yaitu fakta. Hari ini sudah dapat ijazah karena ada kisruh ini gitu kan. Yang kita persoalkan adalah Mas Roy ini melanggar peraturan rektor tentang status mahasiswa. Bahwa ada peraturan rektor di mana kalau seseorang itu kemudian dikategorikan sebagai terpidana yang berkekuatan hukum tetap. Ingat ya, terpidana berkekuatan hukum tetap bukan yang terpidana luar biasa. Mereka itu salah baca produk hukumnya. Ini peraturan rektor nomor 13 nomor 5 tahun 2022 atau nomor 13 tahun 2020. Kalau ada mahasiswanya yang kemudian dikategorikan terpidana dan berkekuatan hukum tetap, maka dia harusnya gugur DO. Pertanyaannya kenapa UNJ meloloskan? Itulah pertanyaan kami datang ke UNJ. Kita bukan bicara soal ijazah asli atau ijazah palsu. UNJ sudah pastikan. Nah, Bang Bil, jadi apa jawabannya UNJ ketika Anda mengklarifikasi hal itu? Saya pertegas ya, ini juga mengklarifikasi dan membantah apa yang kemudian disampaikan oleh Mas Roy Suryo. UNJ itu memastikan bahwa memang ada problem, ada kesalahan, artinya ada kelalaian. Bahkan dari pihak UNJ mengatakan kebetulan tidak ada salinan putusan dari Mahkamah Agung yang diberikan kepada UNJ. Ini kan keliru juga. Mana ada Mahkamah Agung akan memberikan salinan putusan kepada kampus. Harusnya ini menjadi keputusan yang kemudian dilirik oleh kampus sendiri, mengingat masalah Mas Roy itu viral. Ya, masalah stupa kemarin yang membuat beliau akhirnya ingkrah. Bahkan yang lucunya ada orang UNJ, pimpinan dan petinggi UNJ mengatakan, saya baru tahu kalau yang namanya Roy Suryo itu adalah alumni UNJ. Tapi apakah kita mau menyalahkan UNJ? Tunggu dulu, seharusnya Mas Roy juga harus sadar posisi, jangan memanfaatkan momentum. Kenapa Mas Roy tidak mau katakan kepada pihak pembimbing atau pihak direktur, saya ini pelanggaran, saya sudah terpidana, saya sudah panas. Aturan rektor UNJ jadi sorotan. Dalam perdebatan ini, Taufik Bilfaqih mempertanyakan mengapa Roy Suryo tetap menyelesaikan studi doktor jika, menurut penafsirannya terhadap aturan kampus, mahasiswa yang telah berstatus terpidana berkekuatan hukum tetap seharusnya tidak dapat melanjutkan status akademiknya. Ia mendesak UNJ memberikan penjelasan resmi, sementara pihak kampus menyatakan persoalan tersebut masih dikaji. Inilah yang harus kita tuntut. Makanya apa yang akan kalian lakukan UNJ? Kalau mau cabut kan memang ada mekanisme. Tidak bisa mencabut gelar. Kalau cabut gelar itu kan harus karena ada plagiat. Kemudian yang kedua karena dia punya tindak pidana luar biasa. Nah sekarang itu urusan berikut. Tapi coba kita juga bisa menganalisa. Ternyata temuan kami terbaru hari ini hampir 90% ada isi plagiarisme yang ada di disertasinya beliau. Itu juga bisa kemudian dijadikan semacam tambahan buat silakan Bang Michael untuk kemudian mempertimbangkan. Jadi ini bukan soal sudah urusan Pak Jokowi kan udah dihukum tuh, sudah silakan. Nah, puncak debat. Taufik Bilfaqih menegaskan polemik ini bukan soal asli atau palsunya ijazah Roy Suryo, melainkan mempertanyakan mengapa status akademiknya tetap berlanjut jika aturan kampus, menurut penafsirannya, semestinya mengarah pada DO. Kini sorotan publik tertuju pada UNJ yang diharapkan memberikan penjelasan resmi. Kita bukan bicara soal dia itu sah, tidak sah, lulus atau tidak lulus, asli atau tidak asli, bukan. Kita mau bertanya ke UNJ. Ini ada orang yang seharusnya di DO tapi nggak di DO. Kenapa begitu spesial Roy Suryo ini? Itu satu. Yang kedua, kalau kemudian timbul desakan atau opini untuk petisi untuk mencabut dia punya gelar, itu ada dua hal. Karena memang satu ditemukan di ruang publik dia ternyata ada potensi plagiat. Yang kedua adalah dia ada problem di akademiknya. Nah kemudian ini ya aku tegaskan, kenapa kita harus kemudian mengorek-ngorek Mas Roy Suryo? Karena Mas Roy Suryo sendiri yang menantang ruang publik. Mas Roy Suryo sendiri yang menantang kita. Dan akhirnya kita temukan UNJ pastikan dia lulus, pastikan bahwa dia benar. Tapi ingat UNJ juga yang jelas kartunya sekarang ada di Bang Bil, kartunya ada di UNJ. Memanas.
Dalam perdebatan ini, Taufik Bilfaqih menyebut timnya mengaku menemukan dugaan tingkat kemiripan yang tinggi pada disertasi Roy Suryo dan menyatakan temuan itu dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait. Hingga kini, belum ada putusan resmi yang menyatakan adanya pelanggaran akademik, sementara polemik terus bergulir. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.